Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis ke 118 ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap paginya atau masuk di waktu pagi, atas setiap sulama, sulama itu artinya, ibu-ibu sekalian, mafsil, apa namanya, kalau apa sih, sulama itu apa? Yang kayak gini nih, sendi ya, persendian ya, oh iya. Sulama itu artinya persendian ya. Masuk di waktu pagi atas setiap persendian seseorang dari kalian harus ditunaikan sedekahnya. Maka setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Dan itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat dari sholat duha. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim di nomor 720. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faidah yang pertama, kata beliau, yang bagil iksar minas sadaqat. Hendaknya kita memperbanyak sedekah. Karena Nabi mengatakan setiap persendian itu harus ditunaikan sedekahnya, Bu. Dan manusia itu ada berapa persendian? Disebutkan dalam hadis ada 360 sendi. Berarti setiap hari kita harus memenuhi 360 apa? Sendi itu. Iya. Bayangkan setiap sendinya itu harus dipenuhi sedekahnya.
Berarti minimal kita harus setiap harinya 360 kali itu. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu, sedekah itu nggak harus dengan duit. Bayangkan kalau harus dengan duit 360 kali sedekah infak pakai duit gimana ya? Lumayan. Tapi ternyata Nabi SAW ia menyebutkan bahwa sedekah itu ternyata banyak bentuknya, Bu. Ya, takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Alhamdulillah. Kalau ibu menjaga zikir setelah sholat, ibu baca subhanallah berapa kali, ibu? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33 atau 34. 100. Nanti kalau 5 kali sholat udah berapa tuh? Udah 500. Alhamdulillah sudah terpenuhi sebetulnya. Tapi kita jangan hitungan ya. Kita harus berusaha untuk memperbanyak itu, memperbanyak sedekah. Baik sedekah berupa zikir ataupun perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya. Kenapa kita disuruh untuk memperbanyak sedekah? Syukran lillahi ta'ala 'alal afiyah wa daf'an lil bala. Sebagai rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kesehatan. Setiap sendinya dikasih kesehatan, alhamdulillah. Satu sendi saja sakit, Bu. Itu merembet ke sendi yang lain. Maka kalau kita ingin selalu dijaga setiap sendi-sendi kita, berarti setiap sendinya hendaknya kita tunaikan padanya apa? Sedekah. Dengan cara seperti itu, Allah akan cegah kita dari berbagai macam bala. Iya. Faedah yang kedua, kasratu abwabil khair wa ta'at bil muhafadhah 'alal azkar wa dzikrillah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pintu-pintu kebaikan tuh banyak. Caranya bagaimana? Dengan berbagai macam ketaatan, menjaga zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berbuat baik kepada orang lain dan yang lainnya banyak sekali. Alhamdulillah. Dan ini termasuk karunia Allah, Bu. Ternyata jalan untuk menuju surga mudah. Iya, kok mudah? Iya. Mudahnya banyak masalahnya, ketaatannya banyak. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada zikir, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik sama tetangga, membantu orang yang susah. Itu semua, Masya Allah, jalan-jalan menuju surga itu. Alhamdulillah. Makanya kalau kita pikirkan, sebetulnya masuk surga itu mudah. Iya. Gratis lagi. Sholat nggak dimintai duit. Ya kan? Ibu mau puasa Ramadan nggak dimintai duit. Haji juga bila mampu, kalau nggak mampu ya udah dimaafin. Zakat pun kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah dimaafin. Berbakti kepada orang tua, berzikir, Masya Allah. Makanya kebaikan-kebaikan tuh banyak sekali, Bu. Tapi anehnya kenapa ya? Ya kita ini untuk berbuat kebaikan ini susah kayaknya. Contoh aja, gimana caranya supaya lisan kita selalu zikir? Susah. Kalau ngomongin orang malah seneng.
ngomongin si fulan, si alan, si fulanah, si anu, si ani. Wah, kalau ngomongin orang ya kayaknya menyenangkan, Bu. Apalagi ibu-ibu yang suka ngerumpi itu. Apa ya? Tapi kalau zikir, subhanallah, alhamdulillah, semenit aja udah. Coba siapa di antara ibu-ibu yang bisa zikir selama 15 menit? Setengah jam? Nggak ada. Rata-rata kita zikirnya tuh, aduh, tiap zikir setan datang, Bu. Ngapain? Ngingetin sana, ngingetin sono. Iya. Baru mau zikir, diingetin lagi. Kuliner. Mau zikir lagi, diingetin lagi. Ya. Berbagai macam usaha setan gimana caranya supaya kita itu terhindar dari kebaikan-kebaikan. Padahal kalau kita pikirkan melakukan kebaikan itu mudah. Baca Quran, satu hurufnya aja ditulis oleh Allah 10. Kita baca satu ayat aja berapa dapat banyak? Alif Lam Mim 30 tuh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa tuh? Hitung aja sendiri. Iya. Coba bayangkan, Bu. Tapi kenapa kok kita mau baca Quran kayak berat banget? Baca Quran satu halaman aja kayak 1 jam. Tapi kalau nonton film Korea 2 jam gak kerasa. Kenapa ya, Bu ya? Itulah, Bu, karena manusia punya syahwat. Manusia punya hawa nafsu. Nah, disinilah ya terjadi peperangan antara syahwat dan hawa nafsu melawan kebaikan dan ketaatan. Kalau kita terus-menerus kalah oleh syahwat dan hawa nafsu, berat. Tapi kalau kita selalu menang, Masya Allah, luar biasa. Ibu baca Quran, setiap kali baca Quran datang setan lalu ngingetin, iya itu kayaknya lagi rame tuh di grup, ting-tong terus. Ibu langsung mikir, alah gampang itu, nanti aja saya baca Quran dulu, nanti kalau 1 juz selesai baru saya buka. Langsung HP-nya langsung ditutup sama ibu. Ngapain sih ini HP, ganggu banget. Nah, itu cap jempol dah, Bu. Iya. Seringnya kita enggak lagi baca Quran, alif lam mim ting. Apaan tuh? Baca, wih rame. Ya, akhirnya asyik nge-HP. Baca Qurannya ditutup, Qurannya tuh, Bu. Bukan HP-nya ditutup. Qurannya yang ditutup. Gimana coba? Gimana kita akan bisa ya berharap bisa mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga kalau kita ternyata masih kayak gitu? Nah, ini bebas sekalian. Jadi ya, ketaatan banyak sekali sebagai rahmat Allah untuk kita. Siapa sih yang nggak bisa zikir? Gampang banget, cuma ngucapin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa? Subhanallah paling 1 detik, alhamdulillah 1 detik, Allahu akbar 1 detik, la ilaha illallah 1 detik. Gampang. Maka dari itulah ya, kita tinggal mengeluarkan seluruh kesungguhan kita. Kalau memang kita benar-benar pengen masuk surga ya, kalau kita jujur pengen masuk surga, kita pasti sungguh-sungguh. Tapi kalau kita cuma pengen masuk surga doang, tapi nggak ada kejujuran, nggak ada kesungguhan, percuma. Semua orang juga pengen masuk surga kok.
Pemabok juga pengen masuk surga. Orang kafir juga pengen masuk surga. Tapi masalahnya surga bukan punya nenek moyang kita. Surga milik Allah. Siapa yang ingin surga, kewajiban dia usaha sungguh-sungguh. Faedah yang ketiga, fadlu salatid duha fa inna salatul awwabin. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat duha. Ternyata ibu-ibu, salat duha 2 rakaat itu bisa memenuhi 360 sendi. Cuma 2 rakaat. Ibu salat duha 2 rakaat berapa menit, Bu? Paling 5 menit. 5 menit tapi bisa memenuhi 360 sendi. Luar biasa. 5 menit ini waktu yang sangat istimewa saat kita salat duha. 5 menit ini, Ibu, salat duha menyelamatkan kita dari azab neraka. Bayangkan betapa mahalnya waktu itu, Bu. Kalau cuma 5 menit saja bisa seperti itu, gimana kalau setiap waktu kita gunakan untuk kebaikan? Luar biasa. Faedah selanjutnya, si'atu rahmatillahi bi'ibadihi. إذ أن العباد لا يطيقون التصدق في كل يوم بمثل هذا فأجز عن ذلك ركعتان من الضحى. Rahmat Allah yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Karena para hamba banyak yang tidak mampu sedekah setiap harinya segitu banyaknya. Ternyata dengan rahmat Allah, Allah gantikan dengan 2 rakaat duha. Allah kasih solusi nih. Ente 360 nggak bisa. Ada nih 2 rakaat duha nih. Masa nggak bisa 2 rakaat doang? Iya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Ibu jam 9 atau misalnya ibu datang ke masjid sebelum kajian mulai, ibu sholat tahiyat masjid sekaligus diniatkan sholat apa? Duha. Masya Allah, udah terpenuhi aja tuh 360 sendi. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti mudah kan, Bu, ya, untuk bisa masuk surga? Mudah kalau kita sungguh-sungguh. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, wa innahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya itu mudah. Buat siapa? Buat orang yang Allah kasih kemudahan. Tapi orang yang enggak dikasih kemudahan sama Allah berat. Lihat banyak orang, Ibu, mau salat duha berat buat dia, mau zikir berat buat dia, mau pergi ke masjid berat buat dia. Tapi untuk maksiat mudah, la ilaha illallah. A'udzubillah min dzalik, ya. Hadis berikutnya 119. Wa anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan darinya juga, siapa darinya? Dari Abu Dzar. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariqi. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan." Rawahu Muslim. Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku,
baik amalan baik maupun amalan buruk. Maka aku mendapatkan di antara kebagusan amal mereka yang paling kecil adalah yaitu gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ibu lagi jalan, terus ibu ngelihat di jalan kok ada paku payung. Wah, ini bahaya nih. Ibu singkirin tuh. Itu udah kebaikan tuh, Bu. Ya. Sebutkan dalam hadis, ra'aitu hina usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah yughsnin amatahu 'anil tariq. Ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat ada orang mundar-mandir di surga. Dia masuk surga gara-gara menyingkirkan tangkai dari jalan yang mengganggu orang. Dia singkirin tuh tangkai dari jalan karena mengganggu. Gara-gara itu dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ajib. Wajadtu fi masawi a'maliha nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapatkan dalam amalan keburukan, ya, maksudnya yang dianggap remeh, yaitu nukha'ah, ingus yang ada di masjid tapi tidak dikubur. Kok dikubur? Di zaman Rasul kan masjid itu, Bu, nggak kayak kita ya. Kalau kita kan pakai ubin, pakai permadani, ya, karpetnya merah lagi. Kalau zaman Rasulullah SAW pasir. Kalau zaman Rasulullah SAW itu ya, kalau hujan aja udah sebutkan dalam hadis Rasulullah pernah tuh sholat subuh, ya, malamnya hujan. Akhirnya pada nempel di jidat sama hidung Rasulullah SAW. Nah, di zaman Rasulullah kalau ada orang yang meludah di masjid, kafaratnya wajib dikubur. Nah, kalau zaman sekarang bingung. Ada orang yang meludah di karpet. Udah karpetnya bagus, meludah lagi. Ya, maka kafaratnya adalah dia wajib membersihkannya dan menggantikannya dengan minyak wangi. Kalau dibersihin doang, nggak dikasih minyak wangi, bau jigong, bau apek, orang nanti muntah. Iya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya di nomor 553. Dari hadis ini kita ambil faidah, kata beliau, itla'ullah subhanahu wa ta'ala rasulahu ala a'mali ummatihi. Allah mampu memperlihatkan kepada Rasulullah amalan-amalan umatnya. Bagaimana diperlihatkannya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Faedah yang kedua, al-a'malu tanqasimu ila hasanin wa sayyi. Bahwa amal itu terbagi menjadi dua. Ada amal yang bagus dan ada amal yang buruk. Amal yang bagus yang kayak gimana? Amal yang bagus adalah yang menurut Allah dan Rasulnya bagus. Dan amal yang buruk yang kayak gimana? Yang menurut Allah dan Rasulnya buruk. Ya. Faedah yang ketiga, al-a'malul hasanah kullu amalin fihi khairun wa indaqa wa jal wa sayyi'ah allati fiha syarr wa indaqa wa jal. Amal kebaikan adalah setiap amal yang ada padanya kebaikan, walaupun kecil, apalagi kalau dia besar. Dan amal sayyi'ah adalah yang ada padanya keburukan, walaupun kecil. Dan ingat ibu-ibu,
Jangan pernah kita menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Sebagaimana jangan meremehkan juga amalan kebaikan sekecil apapun. Ibu tahu nggak sih Bu ya? Di antara pintu setan agar kita meninggalkan kebaikan dan agar kita jatuh kepada keburukan itu adalah istihqar. Dia meremehkan. Iya. Kalau ibu misalnya meremehkan amal nih, cuma sunnah ini kok. Sunnah kan nggak wajib. Akhirnya apa yang terjadi gara-gara itu ibu nggak melakukan tuh Bu. Cuma sunnah. Ketika ibu melakukan keburukan, ibu berkata, ini kan cuma dosa kecil. Insya Allah bisa gugur dosanya oleh sholat, sedekah dan puasa. Sementara saya kan sholat, saya juga sedekah sama puasa. Gara-gara itu akhirnya ibu terus-menerus melakukan dosa kecil. Gara-gara apa? Gara-gara menganggap remeh. Iya. Makanya ibu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahuma lakabir. Dan keduanya tidaklah diadab dalam perkara yang dianggap besar, padahal itu besar. Lihat, Nabi mengatakan begitu. Keduanya tidaklah diadab dalam perkara yang dianggap apa? Besar. Bala innahuma lakabir. Padahal itu dosa besar. Itu besar di sisi Allah. Makanya jangan sekali-kali ya kita ini menganggap remeh dosa. Gara-gara menganggap remeh dosa, berapa banyak orang jatuh kepada dosa, Bu? Ibu mau gibah supaya diremehin, pakai mukadimah dulu. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Itu si anu tuh begini begitu. Iya. Padahal tuh gibah. Pakai mukadimah dulu tapi biar dianggap remeh. Akhirnya ibu sama setan sama-sama setan. Iya. Banyak di antara kita kayak gitu tuh, Bu. Menganggap remeh. Sama suami apalagi ibu-ibu. Begitu mudah, ya. Melotot sama suami. Begitu mudah ngomong dengan begitu kerasnya sama suami. Hati-hati loh, Bu. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa, sekecil apapun. Dan jangan pula kita menganggap remeh amalan yang baik sekecil apapun. Bisa jadi amal kebaikan yang kecil yang kita anggap kecil itulah sebab kita masuk ke dalam surga. Sebaliknya bisa jadi dosa yang kita anggap remeh itulah sebab kita masuk ke dalam api neraka. Faedah selanjutnya yang keempat, yang bagil iksar min a'malil khair. Idh min jumlatiha ma yadhunnuhu an-nas la sya'na lah. Ka'imatatil adha 'anil tariq wan nukha'ah minal masjid. Hendaknya kita memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya yaitu banyak orang menganggap remeh. Seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Ingus di masjid, kan itu dianggap remeh. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Menganggap remeh itu ada 2 macam loh, Bu.
Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kalau ibu belum mengamalkan kebaikan, lalu ibu menganggap remeh kebaikan tersebut, ini tercela. Tapi kalau ibu sudah selesai mengamalkan kebaikan, lalu ibu menganggap remeh amal kebaikan yang sudah dilakukan itu, maka itu terpuji. Jadi amal kebaikan kalau diremehkan sebelum kita beramal, jadi tercela. Contoh misalnya ibu mau mengamalkan kebaikan. Seperti misalnya sedekah, tapi sedekahnya cuma 10.000. Kok kecil banget sih 10.000? Ibu remehkan. Iya. Atau mau sholat 2 rakaat tahiyat masjid, ibu remehkan. Gak boleh. Kita gak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tapi kalau ibu sudah mengamalkan kebaikan, lalu ibu menganggap remeh, amal saya kok sedikit banget ya. Maka ini terpuji, Bu. Kenapa terpuji? Karena hal seperti ini bisa menghilangkan ujub dan sombong. Munculnya ujub itu karena merasa amalnya udah banyak. Ya. Ibu tahajud tiap malam, puasa Senin Kemis, gak pernah tinggal, sedekah tiap hari 1 juta. Ya. Udah begitu ibu juga banyak puasa banyak membantu orang-orang susah. Kalau ibu menganggap wah amalan saya udah banyak banget nih, itu biasanya akan tumbuh ujub. Akan tumbuh apa? Ujub. Dan ujub bisa membatalkan amal. Maka kalau kita sudah mengamalkan banyak kebaikan, jangan pernah menganggap banyak dan jangan pernah menganggap ya amalan saya sudah hebat. Jangan. Justru kita anggap sedikit sekali amal saya ini. Remeh amal saya ini kok. Nggak ada apa-apanya. Nah yang kayak gini baru terpuji nih Bu nih. Iya. Sebaliknya kalau dosa, dosa sebelum mengamalkannya kita remehkan, tercela. Setelah mengamalkannya kita anggap remeh pun juga tercela. Kalau kita meremehkan dosa kecil, cuma dosa kecil ini kok. Lalu ibu lakukan. Setelah ibu lakukan, ibu nganggap, gampang lah ini. Berat tuh Bu. Yang kayak ginian ini bisa berbahaya untuk akhirat kita. Ya. Orang beriman itu melihat dosa kecil yang ia telah lakukan seperti gunung yang akan menimpa, kata Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan orang munafik melihat dosa besar yang ia sudah lakukan seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah ini Ibu sekalian. Faedah selanjutnya Ibu. Al-hasu ala fi'li ma yanfa'un nas wa yajlibu lahum maslahah wal bu'di an kulli ma yadhurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadah. Anjuran untuk melakukan apa saja yang bermanfaat untuk orang lain dan mendatangkan maslahat untuk mereka. Apa saja yang bermanfaat untuk orang lain lakukan, Bu. Kan orang yang beriman tuh ibu-ibu ya, yang dia pikirkan gimana saya bermanfaat buat orang lain. Bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Salah. Tapi gimana saya bermanfaat buat orang lain. Sesuai kemampuan. Ibu memang punya skill dalam masalah jahit menjahit.
Ibu mikir gimana caranya keahlian menjahit saya bermanfaat buat teman-teman saya sama muslim, sama pengajian. Wah. Kemudian ibu ngelihat ada seorang teman ibu yang janda yang susah hidupnya. Sini saya ajarin kamu ngejahit deh. Supaya nanti kamu bisa ya ngejahit yang pintar, yang bagus. Kamu bisa usaha. Akhirnya ibu ajarin dia. Ya ngejahit gratis buat kamu. Yang penting bermanfaat deh buat kamu. Masya Allah. Hebat nih bu. Berarti memang ibu jiwanya ingin memberi manfaat kepada orang lain bu. Ya. Yang satu lagi dia punya kemampuan bisa bikin kue yang enak-enak. Bisa bikin kue bolu. Ya. Kue apem. Dan berbagai macam kue. Terus dia berpikir gimana saya ngasih manfaat buat orang lain ya. Akhirnya ibu ada duit bikin kue Pas ada pengajian kuenya dikasih ke panitia. Tolong ya ini kue-kuenya buat jamaah. Mudah-mudahan saya dapat kebagian pahalanya. Wih mantap ini bu. Berarti ibu memang jiwanya selalu berpikir gimana saya bisa ngasih apa? Manfaat. Saya waktu ke Belitung itu bu. Iya. Ibu-ibu di sana itu sibuk masak. Ngapain? Rupanya masak buat makan bareng-bareng. Saya juga pengen kebagian pahalanya lah. Ya. Sampai mereka berlomba-lomba apa yang bisa mereka lakukan. Nah, ini Masya Allah. Tadi jiwa mereka adalah gimana caranya bisa ngasih manfaat buat dakwah, buat umat, buat kaum muslimin. Ini kayak gini yang harus kita miliki Ibu sekalian. Jangan pelit ya. Punya skill kemampuan kamu diajarin ke orang. Ya. Wal bu'd an kulli ma yadhurru bihim. Dan jauhi semua yang bisa membahayakan orang lain. Semua yang membahayakan orang lain jauhi Bu. Terutama lisan kita ini. Lisan kita ini sangat berbisa sekali. Kalau ngomong terkadang suka nyelekit, nyakitin hati orang. Iya. Daripada kita takut menyakiti hati orang, mendingan kita diem. Karena kalau sudah menyakiti hati orang, aduh berat deh. Ya dosanya juga besar masalahnya, nggak kecil. Faedah selanjutnya, yang bagi ihtiramul masajid wa tanzihuha anil qadhurati kan-nukha'ati wan nakhamati wal bawri wal muhafadhati ala adabiha. Selayaknya menghormati masjid dan membersihkan masjid dari kotoran seperti ingus, kencing, ludah, dan menjaga juga adab-adab masjid. Adab masjid contohnya apa? Nabi SAW bersabda, "Iyyak wa haisyatil aswaq fil masajid." Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh di dalam masjid. Suara gaduh di masjid dilarang sama Nabi. Kadang kita datang ke pengajian, masing-masing ngobrol, riuh jadinya, kayak di pasar. Nabi SAW mengatakan, "Iyyak wa haisyatil aswaq." Haisyatil aswaq itu artinya suara riuh kayak di pasar. Ya. Artinya jangan disamakan masjid sama pasar. Itu adab loh. Jadi kalau di masjid itu yang khusyuk gitu. Kalau mau ngobrol ya udah jangan di masjid, di luar aja. Ya. Ini banyak ibu-ibu nih kalau kajian pas tanya jawab ngobrol. Wah. Ngobrolnya macam-macam. Yang satu ngobrolin kuliner,
Yang satu ngobrolin baju, yang satu ngobrolin tas, yang satu ngobrolin apa lagi? Traveling. Wah, macam-macam dah. Masjid bukan tempat buat ngobrol kayak gituan, Bu. Ya. Jadi masjid itu kita dianjurkan, dilarang untuk itu, di antara adabnya tuh. Di antara adabnya ya, jangan sampai riuh kayak di pasar. Di antara adab masjid apalagi, Bu? Salat tahiyat masjid. Nabi mengatakan begitu. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Tuh adabnya. Perhatiin tuh. Ya. Di antara adab di masjid apalagi, Bu? Jangan mengganggu orang. Ya, karena disebutkan dalam hadis, seseorang ketika berada di dalam masjid dan tujuannya menunggu sholat, maka malaikat akan terus mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Ma lam yuhdits fih, ma lam yu'zi fih. Selama dia belum berhadas dan selama dia tidak mengganggu orang lain. Ya, ini masjid malah jadi ganggu orang, pakai toa, sholawatan lah, nyanyi-nyanyi lah, atau setel murotal lah. Semua ini mengganggu, semua yang mengganggu tetangga, mengganggu orang yang sedang sholat, gak boleh. Sebagai disebutkan dalam hadis kata Abu Daud ya, Rasulullah SAW pernah masuk masjid. Didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya. Mengganggu yang lain jadinya. Maka apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ala inna kullakum munajin rabbah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah seseorang mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Tuh, jadi kalau kita baca Quran di masjid nggak boleh keras-keras, nggak boleh. Supaya tidak mengganggu temannya yang lagi ibadah. Yang kita lihat banyak sekali ya, semuanya pada baca Quran, masing-masing mengeraskan bacaannya. Jadi akhirnya mengganggu yang lainnya. Ini sangat tidak baik. Ibu-ibu sekalian, itu diantara adab-adab masjid yang harus dipelihara. Ya. Faedah selanjutnya, al-haddu ala izalatil adza min tariqil muslimin. Anjuran untuk menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Gangguan berupa apa itu? Semua yang mengganggu ya. Baik, kita masuk ke hadis yang 120. Wa anhu, dan darinya juga siapa? Abu Dzar. Anna nasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli tastakbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun?
Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar bahwasanya orang-orang yaitu fakir miskin berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak." Ini orang-orang fakir miskin, Bu, mengadu kepada Rasulullah SAW, Bu. Mengadunya Masya Allah, Bu. Apa kata mereka, Bu? Ya Rasulullah, orang kaya pergi membawa pahala banyak. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Ini fakir miskinnya zaman Rasul kayak gini. Kalau fakir miskin zaman sekarang kan enggak gitu. Mungkin kalau fakir miskin zaman sekarang itu orang kaya punya mobil BMW, ya, mobil apa lagi, baby band. Kalau para sahabat yang fakir, bagi mereka dunia itu kecil. Yang mereka iri, orang kaya ini kok punya, ya, pahalanya dapat banyak banget gitu loh. Itu yang mereka iri. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi kepada fakir miskin, ibu-ibu, yang tidak bisa beramal seperti orang kaya. Apa kata Rasulullah? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Apa itu? Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan pada kemaluan kalian pun ada sedekahnya. Sedekah kemaluan ini, Bu. Iya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami mendatangi syahwatnya, yaitu mensetubuhi istrinya, dapat pahala dari situ?" Kata Rasulullah, "Bu, bagaimana pendapat kalian kalau ia letakkan di tempat yang haram?" Ini meletakkan kemaluannya di tempat yang haram. Berdosa tidak? Berdosa. Demikian pula, kalau ia letakkan di tempat yang halal, berpahala. Masya Allah. Kayaknya ini ibadah yang paling enak ini. Dari Muslim, ya, di nomor 1006. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah. Faedah yang pertama, tanafusul muslimin ala fi'lil khairat. Kaum muslimin di zaman Rasulullah itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita gitu enggak ya kira-kira? Berlomba-lomba enggak ya, Bu? Orang yang berjiwa berlomba-lomba itu kalau ngelihat ada orang yang lebih, dia pengen ngejar, kayak gitu tuh berlomba-lomba, Bu. Kayak ibu lomba-lomba nih, ibu lagi lomba lari nih ya. Terus ada yang ngejar ibu. Wah, ibu berusaha untuk mengejar dia. Nah, itu namanya lomba-lomba, ya. Tapi kalau ibu misalnya melihat orang yang teman ibu bisa bahasa Arab, ibu nggak bisa bahasa Arab, ibu tenang-tenang aja. Nggak ada ya perasaan ingin mengejar dia, nggak ada. Itu berarti ibu tidak sedang berlomba-lomba. Ibu tidak punya jiwa berlomba. Melihat temannya bisa hafal Arba'in Nawawiyah, lalu ibu berpikir, masa saya nggak bisa? Saya bisa. Akhirnya ibu pun kemudian ngapalin Arba'in Nawawiyah. Nah, berarti ibu memang sedang berlomba. Itu namanya berlomba, Bu.
Iya. Kita ini terkadang berlombanya masalah dunia, Bu. Ngelihat tetangganya beli BMW, wah saya besok mau beli Mercy ah. Besoknya tetangga beli apa? Moge, motor gede. Besoknya saya mau beli Moge B ah. Apa Moge B? Motor gede banget. Iya. Ya, perlombaan kayak gini yang tercela, Ibu. Dunia bukan tempat perlombaan kaum muslimin, bukan. Tempat perlombaan kaum muslimin itu dalam amalan soleh. Ya. Coba. Ibu berlomba-lomba deh. Yang satu sedang belajar bahasa Arab, Masya Allah. Yang satu lagi sedang ngapalin Al-Quran, Masya Allah. Yang satu lagi sedang ngapalin apa? Ya, hadis, Masya Allah. Yang satu lagi yang sedang ngapalin matan ilmu, Masya Allah. Perlombaan itu. Itu yang kita inginkan, ibu-ibu sekalian. Perlombaan dalam kebaikan. Ya, makanya iri ketika melihat orang bisa berbuat baik itu boleh. Tapi iri dalam urusan dunia itu tercela. Ibu iri, itu teman saya yang kaya kok, Masya Allah ya, banyak banget sedekahnya, bisa sedekah sana sini, saya nggak bisa. Ibu iri lalu berpikir, gimana caranya saya bisa ngalahin dia ya? Ya. Makanya ibu cari amalan soleh yang pahalanya senilai dengan pahala orang kaya. Oh, itu berarti ibu berlomba tuh, Bu. Itu namanya berlomba. Setiap kita harus punya jiwa pelomba. Ya. Wa hirsum ala amal at-ta'at wa nil qurbat. Dan para sahabat itu orang-orang yang sangat semangat untuk beramal kebaikan. Dan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Demikian pula kita, ibu-ibu sekalian. Semangat. Jangan melempem. Jangan malas-malasan. Ya. Kenapa kita suka malas berbuat kebaikan, Bu? Orang yang malas berbuat amal soleh, biasanya hatinya kena banyak dosa. Karena akibat banyak dosa, mau berbuat amal ketaatan berat. Makanya kalau kita mau mengamalkan ketaatan kok berat, banyak istighfar deh. Mohon ampun kepada Allah. Iya. Faedah yang kedua dari hadis ini, si'atu mafhumil ibadati fil Islam. Luasnya pemahaman ibadah dalam Islam. Wa annaha tashmalu kulla amalin yaqumu bihil muslim biniyatin salihatin wa qasdin hasan. Bahwasanya ibadah itu mencakup semua amal yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang benar dan tujuan yang benar. Ibu olahraga, niatnya biar sehat. Kalau sehat ibadah enak. Pahala nggak, Bu? Pahala. Tapi ingat ya, jangan kebablasan. Banyak teman-teman itu di awal goes niatnya udah benar, Bu. Ya, kamu ngapain goes? Niat saya biar sehat. Kalau saya sehat ibadahnya enak. Lama-lama goesnya kok tambah kuat. Ya. Sampai goes seharian. Berangkat pagi, pulang malam. Tahajud lewat. Ya elah. Ini sih niatnya udah gak bener nih, Bu. Ya, katanya niatnya biar ibadahnya enak. Lah gara-gara gue tahajud kelewat. Baca Quran kagak. Ya. Gimana itu? Ini namanya udah gak bener nih, Bu.
udah gak bener, udah kelewatan batas. Makanya hati-hati, hobi olahraga itu bisa menjadi pintu setan. Iya. Bagus kalau olahraga boleh apa jadi ibadah sahih dengan niat yang benar, tujuan yang benar, caranya juga benar gitu loh, nggak berlebihan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ibadah itu tidak hanya ya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, enggak. Ternyata amalan-amalan yang sifatnya mubah ketika diniatkan dengan niat yang benar dan tujuan yang benar, itu bisa berubah menjadi ketaatan, Bu. Wa yu'jar ala tarkil maksiyah. Meninggalkan maksiat termasuk pahala juga, iya. Kita tidak berzina, kita tidak minum arak, itu dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya yang ketiga, fuqara'ul muslimin kanu yaghbituna aghniya'ahum liyaf'alul khair mislahum. Kaum fuqara di zaman Rasulullah dahulu, mereka iri kepada orang kaya karena orang kaya bisa melakukan kebaikan yang lebih. Seperti itulah seharusnya kita. Makanya yang susah itu, Bu, berlomba dengan orang kaya yang soleh. Susah dikalahin. Gimana enggak? Kita misalnya mau berlomba sama orang kaya. Apa ya yang saya mau cari? Saya harus nuntut ilmu. Orang kaya ikut nuntut ilmu. Yalah. Kalau gitu saya mau banyakin tahajud. Orang kaya banyak tahajudnya juga. Waduh, repot toh. Kalau gitu, apa ya? Saya mau ngalahin orang kaya ini. Saya mau ngapalin Quran, dia nggak lebih hafal Quran dari kita. Waduh, repot ini. Kalau gitu saya mau ngapalin matan ilmu. Ternyata dia ngapalin matan ilmu juga. Waduh. Pokoknya kalau dapat orang kayak ginian susah, Bu, dikalahin, Bu. Udah dia kaya, dia segala macam kebaikan dia lakukan, semangat lagi, Masya Allah. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu, seperti ini harusnya kita. Faedah selanjutnya, yuslul Islam wa suhulatuh, fa kullu muslimin yajidu fihi ma ya'maluhu liyuti'u Allah. Yuti Allah. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Maka setiap muslim lakukanlah dari ketaatan yang ia mampu melakukannya untuk menaati Allah. Masing-masing orang, Bu, dalam amal berbeda-beda. Ada yang dibukakan padanya pintu puasa sehingga dia banyak beramal puasa. Ada lagi yang dibukakan padanya pintu sholat sehingga dia banyak melakukan sholat sunnah. Ya, seharinya dia bisa melakukan 300 rakaat misalnya. Ada lagi yang dibukakan oleh Allah pintu zikir, lisannya selalu berzikir, nggak pernah henti-hentinya. Ada lagi yang dibukakan pintu jihad, Bu. Ya, jihad dengan ilmu dia. Hari-harinya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, Masya Allah. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang Allah bukakan kepadanya. Makanya Imam Malik pernah disuratin sama seorang ahli ibadah. Apa kata ahli ibadah ini? Hai Malik, aku melihat engkau sibuk menyebarkan ilmu.
Lebih baik kamu sibukkan untuk mengamalkan ilmu. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya Allah membuka pintu amal seperti membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah berikan kepadaku dari amal berupa menyebarkan ilmu, saya yakin tidak lebih buruk daripada apa yang kamu lakukan dari amal soleh. Silahkan masing-masing beramal sesuai yang dibukakan pintunya masing-masing. Alhamdulillah. Ya, yang musibah itu nggak dibukakan pintu amal satupun, nah bingung. Ya, sholat sunnah jarang, puasa sunnah jarang. Ya, habis waktunya cuma apa? Main game aja. Emangnya kamu bisa masuk surga? Nggak ada di surga pintu game. Di surga itu adanya pintu sholat, pintu puasa, pintu zikir. Nggak ada pintu game. Apalagi pintu drakor, drama Korea. Mana ada? Nah, kita harus diri kita harus lihat, kita yang dibukakan pintu apa sama Allah nih buat kita nih, Bu. Ya, harus ada lah pintu kebaikan yang bisa kita dibukakan sama Allah buat kita nih. Entah itu puasa, entah itu sholat sunnah, entah itu zikir, ya, entah itu ilmu. Kita terus sibuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini Ibu sekalian. Faedah selanjutnya, al-aghniya wal fuqara ma'muruna bi fi'li ta'at wa tarkil munkar. Orang kaya, orang miskin, semua diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam Islam, tidak ada bedanya orang kaya sama orang miskin di hadapan Allah. Orang kaya, ya, bukan menjadi gara-gara kekayaannya dia masuk surga, belum tentu. Surga itu bukan khusus untuk orang kaya, bukan juga khusus untuk orang miskin. Surga itu untuk setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Iya. Faedah selanjutnya Ibu-ibu, hikmatul mufti wal murabbi fi tawjihi man yajidu fi nafsihi dhiqun li adami qudratihi 'ala al-luhuqi bis-sabiqina bil khairat. Seorang murabbi dan mufti hendaklah hikmah dalam membimbing orang yang tidak mampu melakukan perbuatan amalan-amalan orang-orang yang hebat. Ini orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak banget, ya Rasulullah. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Wah, Rasulullah SAW, Bu, dihadapkan sebuah permasalahan. Orang miskin di zaman Rasulullah iri kepada orang kaya yang bisa beramal soleh dengan luar biasa. Maka Rasulullah pun membimbingnya dengan hikmah. Rasulullah tunjukkan kepada amalan lain. Kata Rasulullah SAW apa? Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sedekah cara lain? Itu setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya Ibu-ibu, al-hadis aslun fi isbati hujjatil qiyas. Di sini menunjukkan bahwa qiyas salah satu dalil. Ya. Dan bahwa qiyas itu hujjah. Namun ingat Ibu ya, qiyas itu boleh dipakai kalau sudah nggak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma. Makanya kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Kias itu bimanzilatil maitah, sama dengan bangkai. Bangkai boleh dimakan kalau sudah tidak ada makanan yang halal. Demikian pula kias. Kias tidak boleh dipakai kecuali kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma. Iya. Dan orang yang boleh menggunakan kias nggak boleh sembarangan. Karena kias itu pembahasannya di dalam kitab usul fikih itu paling panjang, Bu. Karena kalau orang mau menggunakan kias, dia harus pandai pertama memahami ilatnya. Kalau ilatnya ada beberapa, dia lihat mana yang paling tepat ilatnya. Iya. Kemudian dengan cabang yang akan dikiaskan, dia harus pandai juga melihat ada enggak kesamaan kiasnya, apa ilatnya. Gak bisa sembrono, gak bisa sembarangan menggunakan kias itu, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis 121. Wa anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darinya juga ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Janganlah kalian menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walaupun dengan cara kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Diriwayatkan Muslim. Masya Allah. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah. Yang pertama, adamul istihanah bi ayyi amal. Tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Ya. Walaupun kecil, jangan dianggap remeh. Karena amalan yang kecil bisa jadi gede pahalanya loh. Sebutkan dalam hadis, idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyib taqabbalallahu bi yamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal. Apabila salah seorang dari kalian bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima sebutir kurma itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Bayangkan, Bu, siapa di antara ibu-ibu yang pernah ngasih orang yang minta-minta dengan sebutir kurma? Ada? Kalau di jalan gitu ya, ada orang yang minta-minta, ibu buka kaca mobil, kasih sebutir kurma. Maaf, saya adanya sebutir kurma. Iya. Banyak orang menganggap remeh, ya cuma sebutir kurma. Iya. Mungkin orang kalau di Indonesia peminta-minta ngelihat sebutir kurma juga apaan nih, nggak ada nilainya. Dijual juga seperak nggak laku. Iya. Tapi kata Rasulullah SAW, apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa. Ibu sedekah 1.000 perak. 1.000 perak zaman sekarang dianggap remeh banget. Cuma 1.000. Ya. Jangan dianggap remeh tuh. Selama itu dari hati yang ikhlas dan usaha yang halal,
Bisa jadi gara-gara 1000 perak itu dia masuk surga. Ya. Tapi tentunya juga kita jangan pelit, bin mentit alias koret, bin bakhil. Duitnya seabrek-abrek, sedekah cuma 1000. Ampun dah. Iya. Ngasih ke 10.000. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu, istihbabu idkhalis surur alal muslimin. Disunnahkan memasukkan kegembiraan kepada hati kaum muslimin. Lima fi dzalika min tahqiqil ulfati bainahum. Karena itu bisa semakin memperkokoh ukhuwah, ya, persaudaraan di antara mereka. Dengan cara apa? Kita ketemu wajahnya tersenyum aja, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Jangan kamu anggap remeh kebaikan, walaupun kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah yang tersenyum, yang berseri-seri. Ibu kalau ketemu teman terus wajahnya bermuka masam, kira-kira hati ibu gimana, Bu? Cemberut sama ibu gitu. Pasti kesal nggak, Bu? Sedih kita lah digituin. Kok teman saya tiba-tiba cemberut sama saya, ada apa? Tapi kalau dia senyum sama kita, Masya Allah, senang, ya. Maka dari itulah, Bu. Tapi kan Ustadz kalau saya senyum nanti saya nggak jaga image dong. Nanti saya direndahin orang. Ya Allah. Tersenyum sama saudara itu justru menjaga image, Ibu. Salah kalau jaga image itu dengan cemberut. Ya. Kalau ibu tersenyum, orang jadi senang sama ibu. Sebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sabda apa? Haramallahu 'alan nar 'ala kulli hayyin layyin. Ya. Qarib. Allah mengharamkan atas api neraka setiap orang yang punya sifat hayyin, layyin, qarib. Hayyin artinya tawadu, nggak sombong. Layyin artinya lembut sama saudaranya. Qarib artinya dekat sama manusia, nggak dijauhi orang karena bagusnya akhlak dia. Sekarang kalau ibu cemberut mulu, gimana orang akan dekat sama ibu coba? Mau dekat cemberut mulu? Semua orang pasti nggak mau dicemberutin, Bu. Ustadz, pipi saya tembem, masalahnya gimana ya? Saya udah berusaha tersenyum, tapi karena tembem jadi kelihatan cemberut. Ya enggak lah, ya, usahakan, ya, senyum yang lebar, ya. Kalau nggak bisa senyum, disenyum-senyumin giniin, Bu. Gitu. Gimana caranya supaya teman ibu nggak merasa sedih gara-gara ibu cemberut sama dia? Karena banyak saya temui, Bu, ya. Teman-teman yang udah pada ngaji itu banyak yang wajahnya itu subhanallah. Udah ngaji loh, Bu. Iya. Kalau ketemu itu senyumnya susahnya minta ampun. Iya, di Al-Barkah itu banyak itu, ya, ikhwan kita udah senyum malah gini aja dia. Ya elah, udah senyum digituin. Ya, tapi kita husnudzon aja. Mungkin matanya minus kali nggak kelihatan. Ya. Hati memang gedek tapi gimana lagi? Kita juga harus buat husnudzon gitu lah ya sama saudara-saudara kita yang kayak gitu. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu, jadilah ibu seperti ini. Kalau ketemu sama saudara, sama teman, tersenyumlah sama dia. Kalaupun ibu nggak suka sama orang ini, nggak apa-apa tersenyum.
Rasulullah SAW pernah tersenyum sama orang yang Rasulullah nggak suka sama dia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki minta izin mau ketemu sama Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah berkata, "Bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah." Itu seburuk-buruknya teman bergaul dia. Jelek akhlaknya orang ini. Tapi Rasulullah izinkan, nggak apa-apa, dia masuk. Ketika di hadapan Rasulullah sudah duduk, Rasulullah tersenyum manis sama dia. Rasulullah tersenyum manis sama dia. Setelah orang itu pergi, ditanya sama Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Sebelum dia datang engkau menjelek-jelekannya. Ketika sudah di hadapanmu engkau mengatakan, engkau tersenyum manis sama dia." Apa kata Rasulullah? "Mata ahidtini fahisha." Wahai Aisyah, semenjak kapan kamu bisa mendapatkan aku ini berbuat buruk sama orang? Iya. "Inna syarran nas manzilah indallah yaumil qiyamah man wada'ahu nas ittiqa'a syarri wa fi riwayatin ittiqa'a fuhshi." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Makanya Rasulullah tersenyum itu ya, supaya orang ini tidak lari. Tidak apa? Tidak lari. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Nah, jadi ibu-ibu, tapi ingat ya Bu ya, senyumnya kepada sesama jenis aja. Jangan senyum-senyum sama ikhwan, apalagi yang ganteng-ganteng, senyum-senyum, idih genit, ya, ganjen. Ini nggak boleh. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.